Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kemudian ditegaskan dalam ayat 5 dan ayat 6. Ada konsekuensi jika kita tidak menjadi penurut Allah, tetapi menjadi penurut nafsu dunia. Dikatakan bahwa orang-orang yang hidup dengan tata cara dunia tersebut akan mendapatkan konsekuensi yang paling berat. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Padahal itu yang menjadi hasrat dan kerinduan kita. Sesudah kehidupan dunia, kita ingin mendapat bagian dalam sebuah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Lalu konsekuensi yang mengikutinya lagi, kita tidak dapat kerajaan Allah, kita akan mendapat murka yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh amat menakutkan kalau sampai dua hal ini menimpa kita. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tetapi justru mendapat murka dari Tuhan. Menjadi penurut Allah memang tidak mudah, sangat amat susah. Kita harus mengakui itu. Apalagi di tengah pola hidup dunia sekarang ini, yang memberikan banyak sekali tawaran-tawaran untuk hidup semau gue. Coba kita bayangkan, mungkin sebagian besar daripada kita tidak ingin menjadi berbeda dari dunia karena takut akan dijauhi. Ketika kita mau menjadi pribadi yang lebih baik, kita takut dengan stigma-stigma yang mengatakan, sok suci loh, sok alim loh, udahlah, kamu kan memang biasa seperti itu, ayo kita lakukan lagi. Kita terlalu takut untuk ditolak, dijauhi. Kita takut menjadi berbeda. Padahal firman Tuhan menegaskan kepada kita, ada upah yang baik yang bisa kita terima kalau kita menjadi penurut-penurut Allah. Kita bisa lihat dari kelanjutan perikop bacaan kita nanti. Nah, apalagi yang membuat kita kemudian takut, tidak mau menjadi penurut-penurut Allah, karena kita malas. Kita malas mengubah diri kita sendiri. Ya udahlah, kita tetap nyaman dengan zona-zona yang tidak dikehendaki Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita berubah atau kita menyerah begitu saja. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi penurut-penurut Allah tanpa harus berpikir tentang perkataan-perkataan orang sok suci loh, sok alim loh. Mari kita memandang kepada salib, fokus kepada salib dengan melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, menjadi penurut Allah tidak mudah. Oleh sebab itu kita harus berdoa. Berdoa meminta Tuhan memampukan kita untuk menjadi penurut-penurutnya. Berdoa meminta supaya Roh Kudus yang ada di dalam kita dan bekerja supaya kita dapat mengendalikan diri kita, mengubah tingkah-tingkah kita yang tidak baik. Lalu yang kedua, membaca dan merenungkan firman. Seperti cermin yang tadi, yang akan mengoreksi penampilan kita. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan juga akan mengoreksi sikap hidup kita. Sudahkah kita menjadi penurut-penurut Allah atau belum? Lalu yang ketiga adalah melatih. Melatih diri kita sendiri untuk menjadi penurut-penurut Allah. Kalau kita hanya baca firman lalu berlalu begitu saja, maka semua akan sia-sia. Firman yang kita baca renungkan harus kita aktualisasikan. Kita latih diri kita untuk tidak memikirkan hal-hal yang cabul, melihat hal-hal yang cabul, apalagi berbuat hal-hal yang cabul. Kita mencoba untuk melatih diri kita, mengendalikan diri kita untuk tetap bersih, menjauhi kecemaran. Baik mencemarkan diri sendiri, orang tua, lembaga, terlebih lagi Tuhan. Kita kendalikan diri kita untuk tidak serakah. Cukupkanlah dirimu. Bersyukurlah atas segala berkat Tuhan. Jangan sampai keserakahan kita membuat kita menyikut orang lain, membunuh orang lain, membunuh karakternya, membunuh kesempatan-kesempatannya. Marilah kita menjadi penurut-penurut Allah dengan
berdoa, membaca merenungkan firman Tuhan, dan melatih diri. Tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa. Kita pasti bisa. Segala macam bentuk intimidasi dari luar yang mencoba untuk mematahkan niat kita menjadi pelaku-pelaku firman, abaikan itu. Tetapi jika intervensi dari luar itu justru menyemangati kita, mari kita terpacu dengan perkataan, ayo kamu bisa, ayo kita berubah menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita, jadilah penurut-penurut firman Allah.